Alhamdulillahi munshil khalqi min adami Thumma salatu ala al-mukhtari fil qidami Amin tadhakuri jiranim bidhi salami Majajtadam anjara Mimmo kalantim bidami Amhabatir rihu min tilqa ikadimatin Wa awmadhal barku fi dhalma'i min idami Fama li'ainaika in qultak fufahamata Wa ma liqalbika in qultas tafiq yahimi Maula Ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwa limuqtahami Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Babun ay hadza babun. Tawi iki iku ana bab. Sholatul Aidaini utawi salat riyaya loro iku sunnatun sunnah. Walau limum faridin, senajan iku tetep kedue wong kang salat ijen. Senajan iku tetep kedue wong kang salat ijen. Wa musafirin lan wong musafir. La lihajin ora sunah kedue wong kang haji. Salat sunnah hari raya, 2 hari raya itu yakni salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Iku hukumnya sunnah. Meskipun dia salat dalam keadaan sendirian. Meskipun sendirian dia tetap apa? Dia tetap disunahkan melakukan salat Id. Wa musafirin lan kedue wong musafir atau bagi orang yang sedang menempuh perjalanan. Tetapi tidak disunatkan bagi orang yang sedang melakukan haji yang masih berada di tanah Mina. Bagi orang yang haji tidak sunnah. Salat Idul Adha itu tidak sunnah. Nglakoni salat jamaatan halih berjamaah. Jamaatan halih berjamaah. Kenapa Pak kalau orang yang haji kok tidak disunatkan? Karena pada saat itu orang-orang yang masih ada di Mina itu mereka punya kesibukan rangkaian ibadah haji. Misalnya orang itu masih lempar jumroh, Aqabah, atau untuk menuju Mekah itu kan perlu tahallul awal, kemudian ada tawaf ifadah. Sehingga di sini mereka sibuk sendiri. Ada kesibukan yang jauh lebih penting karena itu semua adalah wajib. Al-wajibu la yudraku illa liwajibin. Satu bentuk kewajiban itu tidak boleh ditinggalkan hanya karena untuk melakukan kesunatan misalnya. Nah, di sini salat Idul Adha itu sunnah, sementara mereka tahallul, mereka tawaf ifadah dan lain sebagainya itu adalah kewajiban. Kapan dilakukan sholat Idul Adha atau Idul Fitri itu? Baina tulu'i syamsi ing dalem antarane muncule srengenge. Ing dalem antarane muncule srengenge wa zawalin lan lingsire srengenge. Jadi waktunya itu mulai dari munculnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Jadi panjang waktu sholat apa? Sholat Id itu panjang. Misalnya kamu bangun jam 9 atau jam 10. Misalnya karena malamnya bertakbir keliling, akhirnya bangunnya kesiangan. Maka di situ kamu pasti tinggal sendirian karena semuanya sudah melakukan sholat. Maka di situ kamu tetap disunatkan melakukan
sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Wa sunnah lan disunataken apa takhiruha ngakhiraken aidaini litartafi'a supaya munggah apa sames karumkhin madani sak penumbak. Disunatkan melakukan sholat Id itu setelah matahari itu naik kira-kira 1 penombak. Jadi sudah agak tinggi ya, sudah agak tinggi, tapi tidak tinggi-tinggi amat ya. Itu kita disunatkan melakukan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Wahya utawi sholatul aidaini iku rakaatani 2 rakaat. Wal akmalu utawi kang luwih sempurna iku ayu kabira yen to maca takbir sapa wong rafi'an halih wong kang ngangkat yadaihi ing tangan lorone wong fi ula ing dalem rakaat kang pertama. Ba'da iftitahin ing dalem sause donga iftitah oleh takbir mau sabaan kelawan ambal kaping 7. Nah, cara yang paling sempurna melakukan sholat Idul Adha maupun Idul Fitri itu hendaknya seseorang yang melakukan sholat itu mengangkat kedua tangannya pada saat rakaat pertama, membaca takbir sambil mengangkat tangannya sebanyak 7 kali. Jadi setelah doa iftitah kita takbir lagi sambil mengangkat kedua tangan sebanyak 7 kali. Wasaniyatin lan ing dalem rakaat kang kaping pindho qabla ta'awudin ing dalem sadurunge maca ta'awud khamsan kelawan 5 piro-piro ambalan. Kemudian nanti pada rakaat yang kedua kita disunatkan lagi mengangkat takbir sambil mengangkat kedua tangan sebanyak 5 kali. Jadi rakaat pertama takbirnya 7 kali, rakaat yang kedua takbirnya 5 kali. Takbirnya 5 kali. Wa ayyuhallila wa yuhallila lan yen to maca tahlil sapa wong wa yukabbira lan maca takbir sapa wong wa yumajjida lan yen to maca tamjid sapa wong wa yuhsina wa yahsunu lan bagus apa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini setelah takbir itu membaca tasbih ini Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 7 kali pada saat rakaat pertama, 5 kali pada rakaat yang kedua. Walau taroka lamun tinggal sapa wong at-takbira ing takbir faqara nuli maca sapa wong lam yaud mongko ora kena bali sapa wong ilaihi maring takbir. Sekarang andai kata seseorang itu sebelum takbir 7 kali atau 5 kali dia terlanjur membaca surat Al-Fatihah. Apakah kemudian boleh kita mengulangi takbir 7 kali atau 5 kali itu? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kita sudah terlanjur melakukan hal yang wajib.
Surat Fatihah itu membacanya kan menjadi rukunnya sholat. Nah, sementara sudah terlanjur membaca Fatihah, ternyata kita belum melakukan takbir 7 kali atau 5 kali rakaat yang kedua. Maka di sini ini kita tidak boleh kembali membaca takbir. Alasannya apa? Alasannya takbir 7 kali atau 5 kali itu hukumnya sunnah, sedangkan Al-Fatihah hukumnya wajib. Kaedahnya tadi jelas, al-wajibu la yutraku illa liwajibin. Wa yaqra'a lan yen to maca sapa wong badal Fatihati ing dalem surat Al-Fatihah fil ula ing dalem rakaat kang pertama, Qaf ing surat Qaf, wasaniyati lan ing dalem rakaat kang kaping pindho, Iqtarabat ing surat Iqtarabat, awil a'la utawa surat Al-A'la, wal ghasyata lan surat Al-Ghasyah. Setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama disunatkan membaca surat Qaf. Sedangkan rakaat yang kedua setelah Fatihah disunatkan membaca surat Iqtarabat. Atau rakaat yang pertama membaca surat Al-A'la. Dan kemudian rakaat yang kedua membaca surat Al-Ghasyah. Dibaca jahron kelawan banter. Jadi keras, dikeraskan suaranya. Tidak sirron. Sirron itu tidak keras. Ini keras sampai didengar. Sudah titik 1. Wa sunnah lan disunataken apa khutbatani khutbah loro badahuma ing dalem sause apa badahuma ing dalem sause khutbatani li jamaatin krono arai jamaah. Krono arai jamaah artinya apa? Kalau sholat hari raya itu dilakukan secara berjamaah, maka di situ disunatkan untuk khutbah. Sebaliknya kalau tidak dilaksanakan secara berjamaah, maka secara otomatis tidak disunatkan khutbah. Kan jadi lucu itu, ada orang misalnya bangun kesiangan jam 10. Nah, jam 10 dia otomatis cari teman sholat sudah tidak dapat dong, semuanya sudah sholat. Akhirnya dia melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Ya jangan khutbah, kalau khutbah menjadi lucu itu. Siapa yang mendengarkan khutbahnya? Tidak ada. Makanya di sini ditegaskan li jamaatin, kesunatan melakukan khutbah itu kalau sholatnya dilakukan secara berjamaah. Ka khutbatai Jumatin madani sholat Jumat, madani khutbah lorone Jumat. Podo fi arkanin ing dalem pira-pira rukun, wasunanin lan pira-pira kesunatan. Jadi syarat rukunnya itu khutbah itu sama, meskipun sunnah hukumnya, syarat rukunnya khutbah itu sama persis dengan khutbah yang dilakukan pada saat sholat Jumat. Wa ayyu alima lan den sunataken yen to meruhaken sapa khatib hum ing kaum fitrata fi fitrin ing dalem khutbah riyaya fitri, meruhaken al fitrata ing zakat fitrah, wa adhalan ing dalem Idul Adha, meruhaken al udhiyata ing ibadah kurban. Ketika khutbah hari raya Idul Fitri, hendaknya orang khatib membicarakan tentang zakat fitrah. Ketika khutbah hari raya Idul Adha, hendaknya dia berbicara tentang
ibadah-ibadah kurban. Agar apa? Agar sesuai wong hari raya Idul Adha kok membahas zakat fitrah, itu kan tidak muqtadul hal. Atau sebaliknya, hari raya membicarakan kurban. Sehingga di sini seorang khatib didorong pada saat hari raya Idul Adha berbicara kurban. Apa itu hikmah kurban? Bagaimana asal usul syariat kurban dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Wa yaftatiha lan yen to buka sapa khatib al ula ing khutbah kang pertama bitis takbiratin kelawan songo pira-pira takbir. Wazaniyatalan khutbah kang kaping pindho bisa baen kelawan pitu pira-pira ambalan utawa pitu pira-pira takbir wilaan halih nuli-nuli. Hendaknya seorang khatib ketika membuka khutbah yang pertama itu dia membaca takbir sebanyak 9 kali. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Itu dibuka dengan 9 takbir. Kemudian baru alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syara'a alaina, dan seterusnya dan seterusnya. Khutbah pertama. Lalu kemudian khutbah yang kedua, pembukanya adalah takbir 5 kali. Takbir 5 kali baru kemudian membaca hamdalah dan seterusnya, sholawat dan seterusnya. Itu secara wila ya, wila itu terus menerus. Jadi artinya tidak ada jeda yang berarti di antara takbir-takbir yang dibaca itu. Wa ghuslun lan den sunataken adus. Sebelum berangkat itu kita disunatkan mandi. Kapan waktu yang disunatkan mandi itu? Wa waktuhu utawi waktune ghusl iku min nisfi lailin awit saking separone wengi. Dimulai separuh malam yang kedua. Jadi sudah lewat jam 12 itu kita sudah masuk waktunya disunatkan melakukan mandi untuk sholat Aid. Ini boleh mandinya jam 1 malam, kemudian untuk sholat apa? Untuk sholat hari raya, boleh. Setelah mandi disunatkan apa? Watazayyunun lan berhias. Dipakai pakaian yang bagus, pakai parfum, pakai sisir yang rapi, rambutnya disisir yang rapi. Nah, itu hendaknya dia apa? Memakai pakaian yang terbaik lah. Pakai wangi-wangian, sebelumnya kukunya dipotong, bau badannya dihilangkan dulu, barangkali ketiaknya berbau atau dan lain sebagainya. Itu agar supaya apa? Agar supaya terlihat bersih, terlihat indah. Di samping itu disunatkan pula wasunah disunataken opo albukuru budal isu-isuan. Di berangkatnya pun disunatkan pagi-pagi sekali. Kira-kira kapan Pak paginya itu? Tentu setelah ba'da sholat subuh. Itu disunatkan berangkat pagi-pagi li ghairi imamin bagi selain imam. Kalau imam disunatkan justru berangkat di menjelang apa? Menjelang sholat itu didirikan.
Nah, bagi kita yang tidak menjadi imam itu disunatkan setelah subuh berangkat. Untuk apa sih tujuannya? Liyakhudha majlisahu wa yantadhira sa'ata, agar supaya kita mendapatkan tempat duduk dan dapat menunggu pelaksanaan sholat id. Wa ayyahdura lan yento teka sapa imamun imam waqta sholatihi ing dalem waktune sholate imam wa yu'ajjila lan yento cepet-cepet sapa imam fi adha ing dalem sholat Idul Adha. Bagi imam disunatkan datang ke masjid itu lebih cepat daripada Idul Fitri. Lebih cepat, misalnya kalau kita ngomong jam ya, misalnya kalau Idul Fitri biasanya jam 7. Nah, Idul Adha diusahakan sebelum jam 7 sudah apa? Sudah dilaksanakan sholat. Sudah dilaksanakan sholat. Itu dulu zaman Nabi masih ada ya. Beliau kirim surat pada Amr bin Hazm itu. Ketika Amr bin Hazm itu memimpin daerah Bahrain, itu memerintah untuk segera atau mempercepat pelaksanaan adha. Artinya waktunya itu lebih maju daripada sholat apa? Sholat Idul Fitri. Nah, kalau kita Idul Fitri itu kan disunatkan makan dulu supaya beda. Kalau sudah makan itu kan beda dengan hari sebelumnya, di mana hari sebelumnya itu kita masih keadaan puasa. Sehingga hari raya itu kita harus membedakannya dengan cara apa? Di antaranya adalah cara makan. Nah, kalau Idul Adha itu pagi-pagi, agar supaya apa? Pelaksanaan sholat itu semakin pagi selesainya, nanti ada fase penyembelihan hewan kurban. Sehingga tidak terlalu panas, tidak terlalu cuacanya tidak terlalu panas. Nah, itu termasuk hikmah di antara hikmah mempercepat Idul Adha dan mengakhirkan pelaksanaan Idul Fitri. Kemudian selanjutnya, di mana Pak yang paling utama? Di mana yang paling utama pelaksanaan sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu, di masjid atau di luar masjid, misalnya di lapangan. Wa fi'luha utawi nglakoni Id bi masjidin ing dalem masjid iku afdhalu luweh utama. Pelaksanaan sholat Idul Fitri ataupun Adha itu jauh lebih utama di masjid dibanding di luar masjid. Kenapa? Alasannya li syarafil masjid. Masjid itu tempat ibadah, tempat yang mulia. Kecuali memang kalau ada udzur. Nah, lali udrin ora sebab udzur. Udzurnya misalnya masjidnya kecil, sementara jamaahnya 2 kali lipat dari kapasitas masjid. Itu lain lagi ceritanya. Andai kata masjidnya sempit, maka hendaknya imam itu atau imam boleh melaksanakan sholat jamaah, sholat id itu di luar masjid. Dengan catatan ketika dia mengeluarkan jamaah dari masjid menuju lapangan, di masjid harus tetap digunakan sholat id. Idza akhraja ing dalem nalikane ngetokaken sapa imam, istakhlafa mongko amriyo gawe ganti sapa imam fihi ing dalem masjid. Di masjid harus tetap dilaksanakan. Dengan cara apa? Ngangkat imam untuk ngimami yang ada di masjid. Sehingga di masjid itu bisa dikhususkan orang-orang yang memang apa? Orang-orang yang memiliki kelemahan, misalnya sudah tua atau dalam keadaan sakit, atau yang sudah lemah fisiknya sehingga harus duduk di kursi dan lain sebagainya. Lah yang dikeluarkan menuju lapangan adalah orang-orang yang masih sehat, secara fisik masih kuat, secara
zahir tidak ada halangan untuk menuju lapangan. Ini mereka di perintah untuk keluar menuju lapangan. Yang tertinggal itu hanya orang-orang yang memiliki kelemahan. Wa ayyadhaba lan yento budal sapa wong. Wa yarji'a lan yento bali sapa wong. Wa yarji'a lan yento bali sapa wong. Ka Jumatin madani salat Jumat. Artinya apa? Kita disunatkan ketika berangkat menuju masjid dan pulang dari masjid itu memilih jalan yang lebih jauh. Nah, lebih jauh dalam keadaan berjalan kaki. Nah, karena dalam sholat Jumat itu kan juga disunatkan berangkat dan pulang itu tidak dengan jalan atau melalui jalan yang sama, tapi hendaknya mencari jalan yang berbeda. Berangkatnya mencari jalan yang lebih jauh, pulangnya memilih jalan yang lebih dekat. Termasuk kesunatannya lagi wa ayyakula lan yen mangan sapa wong qablaha ing dalem sadurunge salatul Id fi fitrin ing dalem salat Idul Fitri. Tadi saya jelaskan sebelum berangkat menuju salat Idul Fitri disunatkan makan dulu agar berbeda dengan hari sebelumnya. Wayum sikalan yen to ngeker sapa wong fi adha ing dalam salat Idul Adha. Kalau salat Idul Adha tidak disunatkan sebelum berangkat makan dulu. Tidak disunatkan makan dulu. Wala yukrahu lan ora dimakruhaken apa naflun salat sunat qablaha ing dalem sadurunge Idul Fitri utawa salat Idul Adha. Kalau kita nyampe masjid setelah matahari terangkat atau naik, itu kita tidak dimakruhkan melakukan salat sunnah, baik itu sunnah tahiyatul masjid atau sunnah-sunnah yang lain. Sunnah-sunnah yang lain. Li ghairi imamin kedue liyane imam. Li ghairi imamin kedue liyane imam. Itu kalau sebelum pelaksanaan salat Idul Adha maupun Idul Fitri. Lah kalau setelah melakukan salat Idul Adha atau Fitri, Pak, apakah boleh melakukan salat sunnah itu sementara khatib sedang membaca khutbahnya? Nah, jawabannya ada dua. Kalau kita tidak mendengar suara khutbah dari khatib, misalnya tidak pakai mikrofon, zaman dulu itu tidak ada mikrofon, sehingga kita di belakang tidak mendengarkan khutbahnya khatib, maka ketika keadaannya demikian, itu dia boleh melakukan sholat sunnah. Lah tapi kalau dia mendengarkan bacaan khutbahnya khatib, maka di sini ketika dia melakukan sholat sunnah itu dihukumi makruh. Kenapa makruh, Pak? Karena dengan melakukan sholat itu berarti dia berpaling atau tidak mendengarkan bacaan khutbah yang dibaca oleh khatib. Wa sunnah lan disunataken apa ayyukabbira yen to maca takbir sapa ghairu hajin liyane wong kang haji birof sautin kelawan bantere swara. Bagi selain orang yang sedang melakukan ibadah haji disunatkan membaca takbir dengan suara yang keras, baik di jalan-jalan, di rumah-rumah, atau di pasar, atau di lapangan. Sejak kapan boleh melakukan takbir? Min awwali lailatai Idin, awit saking kawitane wengi lorone salat, awit saking wengi lorone Id. Jadi kalau sudah masuk waktu maghrib ya, untuk malam Idul Fitri atau maghrib malam Idul Adha,
disitulah kita dimulainya disunatkan membaca apa? Membaca takbir. Wa yukabbiru lan yen to maca takbir sapa wong loncat ya. Wa yukabbiru ila taharrumi imamin tumeka maring takbiratul ikhrami imam. Sampai kapan Pak membaca takbir itu? Sampai imam melakukan takbiratul ikhram. Jadi batasnya itu 1 malam suntuk sampai ba'da subuh imam naik melakukan sholat, itulah batas akhirnya. Wa ayyuka wa akiba kulli sholatin lan yen to takbir sapa wong ing dalem saben-saben sholat. Min subhi arafata awit saking waktu subuh ing dalem dina Arafah. Ila akiba asri akhiri tasriki tumeka maring sawuse asare akhire pira-pira dina tasrek. Jadi kalau konteksnya adalah takbir Idul Adha itu sudah boleh dimulai sejak sholat waktu subuhnya hari Arafah, berarti tanggal 9 Dzulhijjah. Setelah ba'da subuh itu kita sudah boleh takbir. Sampai kapan? Sampai ba'da sholat asar akhir daripada hari tasrek, yakni tanggal 13 Dzulhijjah. Itu kita sunnah setiap habis sholat melakukan takbir. Takbir yang semacam ini namanya takbir mutlak, takbir mursal atau takbir mutlak. Lah yang tadi yang dibaca hanya sebelum mulai maghrib sampai sebelum naiknya imam ke pengimaman itu adalah namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad. Keliru ya, keliru kualik. Takbir yang dibaca setiap habis sholat tadi loh, itu disebut takbir muqayyad. Lah, yang takbir sebelum pelaksanaan sholat itu tadi namanya takbir mursal atau takbir mutlak. Itu hanya sebutannya yang dilakukan setiap ba'da sholat namanya takbir muqayyad. Artinya muqayyad itu dibatasi, hanya dibaca setiap ba'da sholat. Dan kalau sekarang itu kita dengarkan di musola-musola, entah karena mereka tidak peduli atau memang tidak mau peduli atau memang tidak ngerti. Sebelum sholat itu loh pujian dengan takbir. Itu tidak tahu saya apa dasarnya itu apa. Yang ada itu dibaca setelah sholat, tidak ada sebelum sholat. Tapi apa dosa Pak ya? Iya, ndak tahu. Ya ndak ada tuntunannya, kenapa kok makso. Lah karena sunnah dan tidak sunnah di sini itu karena alasannya jelas li adami wurudihi, karena itu tidak pernah terjadi. Zamannya Rasul itu tidak pernah terjadi. Sekarang bagaimana sighotnya takbir itu? Wasighatuhu utawi sighote takbir al mahbubatu kang den demeni iku ma'rufatun den weruhi. Wahya utawi sighot iku Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Nah, di dalam kitab ya, karyanya Imam Syafi'i, itu ada lafadz yang ditambahkan setelah baca takbir itu, ayyazida ba'da takbiratis salisah. Setelah baca misalnya takbir itu 3 kali,
ditambahi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ini kamu harus perhatikan ya. Ini ada di kitab Umtek ini. Jadi ada orang yang ini debat tentang la ilaha illallah huwallah pakai wawu atau hu Allahu akbar. Yang ada di dalam kitab Al-Umnya Imam Syafi'i itu ada huruf wawunya. Berarti la ilaha illallah wallahu akbar. Ini begitu. Kita kalau tidak lihat tulisan itu kadang-kadang ketepaan yang didengarkan, sering didengarkan itu tidak pakai wawu. Akhirnya kayak yang dipakai wawu salah. Padahal yang ada di dalam kitab itu justru pakai wawu. Itu satu. Yang kedua, ada yang menambah-nambahkan ya. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Saya tidak tahu itu dasarnya apa. Kita ikut Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu menulis tidak ada walau karihal munafikun. Dan Mbah Maimun Zubair itu dulu pernah menjelaskan, tidak usah ditambah-tambahi karena tidak ada tagnya itu. Walau karihal kafirun, wes tidak usah dipakai walau karihal musyrikun, walau karihal murtadun. Itu kayaknya bagus tapi tidak ada tagnya itu. Udahlah kita yang ada di tag aja, tidak usah macam-macam. Salah atau betul Pak orang yang nambah-nambahi? Saya tidak punya sanad untuk nambah-nambahi itu. Tidak usah tambah-tambahi. Kama qala Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Wa tuqabbalu lan den trima. Ini tadi lafadz seghotnya takbir ya. Sekarang untuk menentukan tanggal 1 Syawal itu ada mekanisme penyaksian orang yang adil. Wa tuqabbalu. Nah, sekarang penyaksian siapa yang diterima? Apakah setiap orang yang mengatakan melihat hilal itu bisa diterima kesaksiannya? Wa tuqabbalu lan diterima apa syahadatu hilali syawala. Penyaksiane utawa nyeksenine tanggal 1 yauma salasina ing dalem dina utawa tanggal 30. Suma ingkanat nuli lamun ana iku qabla zawalin ing dalem sadurunge lingsire srengenge. Salat mongko salat sapa wong al-aida ing salat Aid. Hina idin ing dalem nalikane iki kaunu syahadatihim qabla zawalin adaan halih rupa salat ada. Andai kata ada orang yang memberi kesaksian bahwa ia telah melihat hilal pada tanggal 30 Ramadan, di mana saat itu matahari belum tergelincir, artinya masih belum duhur ya, masih sekitar misalnya jam 10 atau jam 11, itu belum zawal. Nah, penyaksian orang ini bisa diterima dan kemudian
boleh melakukan sholat id pada saat itu juga. Karena waktu sholat id itu sejak munculnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Nah, penyaksiannya itu, kesaksian melihat hilal itu sebelum tergelincirnya matahari, maka langsung sholat, artinya langsung hari raya. Tapi kalau andai kata dia melihat itu setelah tergelincirnya matahari, yakni ba'da zawal, wa illa lamuna ora kaunu syahadatihim qabla zawalin, faqadaan mongko salat sapa wong halih rupa qada. Halih rupa qada, andai kata jam 1 orang menyaksikan bahwa melihat hilal pada saat itu juga, maka kesaksiannya itu tetap diterima, tetapi tidak boleh langsung melakukan sholat hari raya. Hari raya, sholat hari rayanya besok, menunggu waktu dibolehkannya melakukan sholat Aid, yakni mulai munculnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Nah, karena di hari yang berbeda, maka ini disebut sholat qadha. Wal ibratu utawi kang diwilang-wilang, utawi kang den wilang-wilang iku biwakti ta'dilin kelawan waktu ngukumi adil, kelawan waktu ngukumi adil. Jadi besok sholatnya, sekarang ya hari raya tapi kadung terlanjur terlewat waktunya, maka sholatnya menjadi di hari raya yang kedua. Tapi selama saya ingat itu belum pernah ini terjadi begini, ini belum pernah. Ya ini kan fikih itu mengandaikan, andai kata ada masalah yang muncul demikian itu, penyelesaiannya sudah jelas, caranya memutuskan sudah jelas. Jadi masih tidak terjadi, tidak masalah. Yang penting jawabannya sudah disiapkan oleh ulama. Jadi ulama itu saking cerdasnya itu begitu. Belum ada atau kemungkinannya ada itu sangat kecil, itu tetap diandaikan. Sudah, ini sholat hari raya Idul Adha ataupun Idul Fitri. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na katihim wahdinal bi hurmatihim amitna fi tariqatihim mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi wardidhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.